Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefi Darasati dengan MPM C0C021041. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu membuat laporan keuangan. Nah, pada video kemarin kita sudah membahas batas susun neraca saldo setelah penyesuaian untuk tanggal 31 Oktober 2021. Nah, selanjutnya kita statement, retained earnings statement, dan statement of financial position. Nah, di sini adalah laporan. Di sini adalah income statement atau laporan laba rugi. Nah, jadi pada laporan laba rugi ini kita menghitung jumlah pendapatan jasa dan seluruh jumlah akun-akun beban. Tentukan dulu akun-akun beban dan pendapatan jasa. Di sini akun-akunnya kita lihat di neraca setelah penyesuaian service revenue. Service revenue senilai 31.900. 31.900. Salah. Kebanyakan nol. Nah, selanjutnya yaitu kita memasukkan akun-akun beban. Ada akun insurance expense, rent expense, equipment expense, dan salaries and wages expense. Kita tulis. Expense senilai 3.600. Selanjutnya yaitu ada interest expense $26. Interest expense $36. Selanjutnya yaitu ada utilities expense senilai $700. Tujuannya yaitu ada supplies expense $960. Selanjutnya yaitu ada equipment debt expense. Debt senilai 250. Jaringan senilai 600. Selanjutnya yaitu insurance expense senilai 200. Nah, selanjutnya yaitu kita sudah memasukkan akun service revenue dan akun beban. Nah, jadi di sini kita dapat selisih dari akun pendapatan dan akun beban yaitu $25.554. Nah, tadi kita sudah memasukkan akun pendapatan dan akun beban-beban. Jadi kita cari selisihnya yaitu selisihnya sebesar $25.554. Nah, selanjutnya kita menghitung laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini pada laporan perubahan ekuitas ini kita memasukkan retained earnings-nya.
Di sini kita kan memasukkan retaining earnings. Nah, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2021. Retaining earnings itu adalah ikhtisar laba rugi. Nah, jadi kita 2021 di neraca setelah penyesuaian. Di sini kita juga menghitung retaining earnings pada tanggal 31 Oktober 2021 dengan menghitung selisih dari retaining net income dari laporan laba rugi tadi, lalu dengan dividen. Di sini kita lihat dulu retaining earnings-nya sebesar $6.000. $6.000. Selanjutnya di sini income. Net income-nya sebesar $25.554. Karena ini perusahaan perseroan jadi dividen. Sedangkan jika perusahaan perseorangan itu dividen besar, kita lihat dulu dividennya yaitu 800. Nah, setelah kita memasukkan akun-akunnya, kita hitung dulu untuk mendapatkan ikhtisar laba rugi 1 Oktober 2021 dengan dikurang $25.554, hasilnya yaitu min 20.003-nya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil setelah kita menghitung laporan perubahan ekuitasnya, selanjutnya kita menghitung laporan posisi keutuh, ada aset lancar dan aset tetap, akun liabilitas, akun kelompok liabilitas, dan akun kelompok ekuitas. Nah, di sini kelompok aset lancar yaitu ada akun kas sebesar, kita lihat dulu di neraca setelah penyesuaian. Akun kas sebesar 38.600. Selanjutnya yaitu ada akun account receivable. Kita lihat dulu account receivable 3.500. Account receivable 3.500. Supplies sebesar $6.400. $6.640. Maaf. Prepaid rent sebesar prepaid rent itu $2.700. 2.700 rent. Prepaid insurance sebesar $2.200. $2.200. Nah, total dari aset lancar itu ada $47.640. Nah, selanjutnya kita akan menghitung aset tetap. Akun dari aset tetap itu sebesar $11.900. Yaitu ada akumulasi depreciation equipment sebesar $350. ACC debt equipment $350. Nah, jadi hasilnya yaitu posisi debit, sedangkan akumulasi debt equipment ada posisi kredit. Nah, jadi 11.900 itu dikurang 3.000. Nah, jadi total seluruh asetnya itu kita tambahkan $47.600. Hasilnya yaitu $59.190. Nah, selanjutnya kita liabilitasnya. Akunnya itu ada account payable sebesar, kita lihat dulu di neraca setelah penyesuaian, account payable-nya itu sebesar $1.000. Selanjutnya ada akun salaries and itu sebesar $1.800.
Yang terakhir itu ada akun Internet Service Revenue. Service Revenue. No. Nah, di sini long term liabilities atau not payable. Not payable itu sebesar $3.636. $3.636. Nah, total dari liabilitas yaitu ada $36, yaitu 1.000 ditambah 1.800 ditambah $3.636, hasilnya $6.436. Nah, selanjutnya akun kelompok equity atau ekuitas, yaitu ada akun kelompok ordinary. Lihat di neraca secara penyesuaiannya sebesar $22.000. $22.000. Selanjutnya yaitu ada retained pada 31 Oktober 2021. Kita lihat di laporan perubahan ekuitas, yaitu $354. 20.000 berapa tadi? $354. Nah, total dari $46. Nah, jadi total seluruh liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 8.000. Selanjutnya yaitu jurnal penutup. Nah, di sini ada 4 akun yang harus ditutup, yaitu ada akun pendapatan, akun beban, akun income summary, dan akun dividen. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang dua jenis akun. Di sini ada akun nominal dan akun real. Nah, akun nominal itu adalah akun-akun pada kelompok laporan. Nah, yang akan dibutuh pada setiap akhir periode sehingga saldo dari akun-akun tersebut menjadi 0 dan akun tersebut tidak akan menjadi saldo awal, atau sedangkan akun-akun permanen itu atau akun real adalah akun-akun pada kelompok laporan posisi keuangan kecuali dividen. Nah, adalah akun ekuitas, tapi dia tidak akun real ini tidak akan ditutup pada setiap akhir periode sehingga saldo akhir dari akun-akun real ini akan menjadi saldo awal pada periode berikutnya. Nah, di sini pendapatan kita tulis di sini service revenue. Aduh, salah. Service revenue-nya sebesar 31.900. Nah, untuk menutup akun pendapatan itu, nah kita lihat dulu pendapatan itu kan saldo normalnya kredit. Jadi untuk menutup akunnya otomatis akun pendapatan itu harus bersaldo normal debit dan pasangannya yaitu ada income summary atau ikhtisar laba rugi. Nah, jadi kan pendapatan itu bersaldo normal kredit. Kita tulis pada posisi debit, maka otomatis akunnya akan menjadi 0 nanti. Di sini kita tulis income summary. Summary sebesar 31.900. Nah, selanjutnya yaitu kita menutup akun beban. Nah, di sini beban ini kan pada posisi saldo normalnya beban itu kan debit. Nah, otomatis kita tulis di summary atau ikhtisar laba rugi. Nah, di sini kita tulis dulu ini. Ini ya. Kita tulis dulu yang ini. Bebannya. Kita copy. Bismillah.
Di sini, bentar. Sebentar. Nah, kan kita lihat dulu di sini. Di sini kita maju. Yaitu 3.600 36 sini accounting. Nah, selanjutnya yaitu sudah utilities expense. Kita lihat dulu 560, 700, 960, equipment expense ini 600, 200, 250, 600, 200. Income summary sebesar. Nah, jadi untuk income summary di sini kita hasil dari ditambah hasilnya yaitu 6.346 dolar. Nah, jadi itu menutup akun income summary. Nah, di sini, nah kan setelah akun di sini tertulis yaitu setelah akun pendapatan dan akun beban ditutup ke akun income summary dan telah dibesar dibandingkan saldo dari total beban, maka perusahaan memperoleh net income atau laba, sehingga income summary-nya bersaldo kredit. Jadi jurnal penutup untuk akun income summary adalah income summary pada posisi debit dan retained earnings pada posisi kredit. Nah, jika saldo pendapatan lebih kecil dibandingkan saldo dari total beban, maka rugi, sehingga income summary bersaldo debit. Nah, kita lihat di sini, tadi sudah kita lihat. Nah, jika nilai akun pendapatan itu lebih besar dibandingkan saldo dari total beban, maka perusahaan memperoleh net income atau laba. Nah, di sini kita lihat pendapatannya itu lebih besar dari beban. Nah, jadi di sini kita mengalami laba. Atau income summary-nya yaitu income summary pada retained earnings. Income summary pada retained earnings. Nah, di sini untuk mencari income summary-nya kita kurangkan saldo revenue dan jumlah seluruh total beban. Jadi di sini sama dengan 31.900 dikurang 6.346, hasilnya yaitu 25.554. Begitu juga dengan retained earnings-nya 554. Nah, selanjutnya untuk jurnal penutup selanjutnya yaitu kita menutup akun dividen. Nah, dividen itu kan bersaldo normal debit. Nah, otomatis untuk menutupnya jadi kita tulis pada posisi kredit. Nah, jadi retained earnings pada dividen. Jumlah dividennya $100. Nah, kita sudah menutup akun-akun, yaitu kita sudah beban, akun income summary, dan akun dividen. Nah, di sini kita menutup akun-akun ini karena selanjutnya pada akun aset, liabilitas, dan ekuitas, kecuali dividen, dan di sini adalah akun nominal. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menghitung jurnal penutup, memposting ke buku besarnya masing-masing. Yang pertama yaitu ada service 1.900.
Service revenue pada posisi debit tadi kan. Nah, di sini 31.900. Nah, jadi kita totalkan yaitu sama dengan 31.900 kita kurang dengan 31.900. Nah, katanya yaitu 0. Selanjutnya yaitu ada akun income summary 31.900. Pada posisi kredit 31.900. 1.900. Selanjutnya ada income summary pada posisi debit 6.346 dolar. 6346 6346 6346. Kita lihat lagi akun-akun beban. Hmm. 3.600 yaitu 3.600 dikurang 3.600 dan hasilnya 0. Nah, udah. Selanjutnya 36 dolar interest expense 36 dolar. Nah, otomatis hasilnya jadi 0. Selanjutnya pen sebesar 700 dolar. Utilities. Nah, di sini kita hitung totalnya sama dengan 700 dolar pada posisi debit, kita kurang dengan 700 dolar pada posisi kredit. Hasilnya yaitu ada supplies expense sebesar 960 dolar. Supplies expense. Gimana ya supplies expense? 960. Selanjutnya yaitu ada equipment debt expense 250 dolar. 250 dolar. 250 dolar. Jadi hasilnya 0. Selanjutnya itu ada expense 200. Dan expense insurance expense 200. Nah, jadi seluruh akun beban sudah, yaitu ada akun income summary sebesar 25.554 dolar. Income summary itu 25 kita totalkan dulu ini sama dengan ini ditambah dengan 25.554 dolar. Hasilnya 31.900. Jadi ini sama dengan 31.900, hasilnya yaitu 0. Nah, selanjutnya yaitu ada akun retaining earnings sebesar 25.554 dolar. 25.554 dolar. Kredit 25.554. Selanjutnya yaitu ini apa ini? Selanjutnya yaitu kita lihat lagi. $800. Nah, jadi hasilnya kita nah di sini kita masukkan ditambah. Hasilnya yaitu 31.554. Nah, jadi total kita sama dolar dikurang 800 dolar. Nah, selanjutnya itu ada dividen 800. Dividen
Hasilnya $800 dikurang $800, hasilnya yaitu 0. Nah, tadi kita sudah membuat jurnal penutup dan sudah memposting ke buku besar. Nah, selanjutnya, jadi neraca saldo setelah penutup ini pada bulan November nanti ini akan menjadi saldo awal untuk bulan November. Nah, jadi kita cari dulu jurnal penutupnya. Neraca setelah penutup, kita lihat dulu 101 cash sebesar 30 cash 38.600. Selanjutnya 112 itu account receivable 3.500. Account receivable 3.500. Selanjutnya 126. 126 itu supplies sebesar 640. Supplies $640. Nah, selanjutnya yaitu 157. 157 itu ada 57 yaitu ada 900. Equipment sebesar 1.900. Selanjutnya 158 itu kita lihat dulu di sini di buku, di soal. 58 itu ada ACC Debt Equipment sebesar 350. Simulasi depreciation equipment pada petisi kredit 350. Oh, salah, ini kredit. Selanjutnya 300. Selanjutnya itu akun 301 itu 301, maaf. Mana sih 301? Oh, ini salah ini. Ada lagi nih. Kelebihan itu 301. 301 atau mungkin 131. Ini salah tulis. 131 prepaid rent. 131 prepaid rent. Prepaid rent sebesar prepaid rent $2.700. 2.700 $. Yaitu $2.200. Prepaid insurance. Dulu salah. Prepaid insurance. Selanjutnya 202. 202 itu di sini account payable dan kita hitung. Kita hitung dulu di sini. Account payable itu sebesar 1.000. Ada di sini $1.000. Account payable $1.000. Nah, 203 itu unit service revenue yaitu 0. Nah, aduh maaf, ngecas. Nah, selanjutnya yaitu 212.
212. 212 itu ada di sini 2. Mana sih? Salaries and wages payable sebesar $1.800. Nah, selanjutnya 21 notes payable sebesar 3.636. Notes payable. Note $3.636. Selanjutnya 311. 311 shares capital ordinary sebesar $22.000. Shares capital ordinary $2.000. Selanjutnya 320 yaitu ada retained earnings $30.754. Earnings berapa tadi? $30.754. Nah, jadi pada neraca saldo setelah penutupan di sini hasilnya pada posisi debit senilai dan pada posisi kredit $59.540. Setelah penutupan ini balance atau seimbang. Nah, kita kembali ke soal menghitung soal tugas siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita sudah pertama memposting dahulu saldo awal ke buku besarnya masing ke buku besar, menghitung neraca saldo. Kemudian kita sudah membuat jurnal penyesuaian, posting ke buku besar, dan menghitung neraca setelah penyesuaian. Kemudian kita sudah menyiapkan laporan keuangannya, dan terakhir kita sudah menutup akunnya itu membuat jurnal penutup. Nah, demikianlah video kali ini. Demikian ini, jika ada kesalahan penyampaian atau apapun saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.